Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Hasanah. Membaca Al-Quran tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga dapat menjadi penawar jiwa dan pikiran yang gelisah, serta jasmani yang kurang sehat. Al-Quran memiliki nama lain Ashifa yang berarti kesembuhan atau penawar jika dibacakan kepada orang yang sakit. Terapi menggunakan cahaya yang berfrekuensi Al-Quran ini salah satunya. Sekilas, lampu bohlam ini seperti lampu bohlam biasa di rumah yang dinyalakan malam hari, tampak tak ada yang istimewa. Namun ternyata lampu bohlam ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan hingga berat. Dengan menggunakan screen desain khusus, maka lampu akan memancarkan gelombang dan frekuensi ayat suci Al-Quran. Teknik ini ditemukan oleh Dr. H.C. Merapi Budiarso, seorang pensiunan bidang teknik satelit yang sekarang ini lebih memfokuskan dirinya pada penyembuhan terapi cahaya Al-Quran ini. Ide briliannya ini ditekuni saat terkena imbas pemutusan hubungan kerja di perusahaannya. Ia justru mengutak-atik teknologi cahaya dan audio Al-Quran menjadi sarana baru penyembuhan penyakit. Gelombang frekuensi serta cahaya lampu disetting dengan muatan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran syekh-syekh tanah suci dari Mekah dan Madinah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, gelombang frekuensi dan cahaya yang dipancarkan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit di dalam tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman." Quran surah Yunus ayat 57. Atas izin Allah, pasien terapi mulai merasakan ada kesembuhan nyata jika dilakukan secara rutin. Al-Quran juga menegaskan bahwa segala penyakit, obat dan kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut pernah dialami Nabi Musa alaihi salam yang ketika itu sedang sakit gigi, lalu meminta petunjuk dari Allah tentang obat mujarab untuk mengobati penyakitnya. Setelah diberi petunjuk oleh Allah SWT, Nabi Musa pun mengonsumsi obat tersebut dan sakit gigi Nabi Musa pun sembuh. Namun beberapa waktu kemudian, sakit gigi Nabi Musa datang kembali. Ia langsung mengambil obat yang sama tanpa meminta petunjuk Allah SWT. Sayangnya sakit gigi yang kedua tersebut tidak sembuh, justru semakin parah. Atas kejadian itu sadarlah Nabi Musa alaihissalam bahwa segala penyakit Allah yang menyembuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bahwa seluruh penyakit yang menimpa seorang hambanya pasti ada obatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut." Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menyebut ada beberapa jenis obat-obatan alami yang bisa menyembuhkan. Setidaknya ada 3 obat yang disebutkan dalam Al-Quran, yakni buah delima, madu, dan jahe. Jahe merah mempunyai kandungan yang dapat mengatasi masalah pencernaan, mengurangi mual dan rasa sakit, hingga melindungi tubuh dari penyakit kanker. Nah, ada olahan mantap dari jahe yang bisa dikonsumsi untuk meningkatkan stamina tubuh. Cuci dulu jahe merahnya. Dalam sehari tempat ini mampu memproduksi 30 kg jahe merah. Sebelumnya, peras dulu buah lemon sebagai bahan campuran jahe merah dan air pelarut tanpa menggunakan air atau campuran lain. Sebanyak 200 lemon lokal digunakan setiap harinya. Air lemon juga berfungsi sebagai pengawet alami. Kemudian, blender jahe merah, kencur, dan perasan air lemon tadi. Kalau sudah, kemudian dimasak, lalu tambahkan daun mint dan kembang telang. Selain baik bagi tenggorokan, daun telang digunakan sebagai pewarna alami. Masak selama 30 menit sambil terus diaduk. Setelah didinginkan, hasil masakan tadi bisa diperas. Jangan lupa tambahkan madu sebagai perasa manisnya, lalu masukkan minuman ke dalam botol. 400 botol minuman suplemen bisa dihasilkan dari sekali produksi. Masya Allah. Selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sifat antibakteri dan anti radang, suplemen jahe merah ini juga bisa digunakan untuk meredakan batuk dan demam. Pemirsa Hasanah, jahe adalah rimpang kuno yang sudah dijadikan ramuan herbal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 17 disebutkan, di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Masya Allah, sungguh banyak manfaat dari tumbuhan dan alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk manusia.